Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar pelatihan Kepala Laboratorium PAI Angkatan Kedua yang bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Tim UIN Raden Fatah Palembang mendatangi Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam rangka studi banding upaya meningkatkan sarana penunjang pendidikan bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin menyampaikan pesan inspiratif saat memberikan materi pada pelatihan calon Kepala Laboratorium PAI Angkatan Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin. Inilah Kabar LTV selengkapnya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar pelatihan Kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan kembali berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggelar pelatihan Kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan Asti Triasi menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 34 peserta. Acara pembukaan dimulai dengan sambutan dari Kepala BDK Palembang, Saifuddin. Ketika proses rangkaian itu sudah diawali dengan benar, mengikuti pelatihan ini, ilmu sebagai calon kepala web itu akan didapat Bapak Ibu, dan kemudian pelengkapnya akan mendapatkan sertifikat. Kemudian secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan, yang juga memberikan materi pembekalan kepada para guru pendidikan agama Islam dalam kesempatan tersebut. Makanya salah satu visi dan misi Kementerian Agama itu adalah untuk meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Tim UIN Raden Fatah Palembang mendatangi Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam rangka studi banding upaya meningkatkan sarana penunjang pendidikan bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang. Tim UIN Raden Fatah Palembang disambut langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin pada Rabu 9 Juli 2025. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Menurut Kepala Bagian Umum UIN Raden Fatah Palembang, Puji Edi Purnomo, melakukan studi banding ke lembaga diklat dapat melihat secara langsung bagaimana praktik-praktik terbaik dalam pendidikan yang diterapkan. Nama saya Puji Edi Purnomo, Kepala Bagian Umum Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini saya berkunjung ke Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang untuk belajar beberapa item termasuk mungkin fasilitas sarana prasarana yang ada di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini. Ada smart classroom, ada juga mungkin nanti dikembangkan juga studio TV-nya yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk sebagai sarana belajar, sarana mengajar bagi para dosen dan mahasiswa. Ia juga menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah model pembelajaran yang diterapkan. Melalui studi banding, lembaga pendidikan tinggi dapat mempelajari tentang beragam model pembelajaran yang telah terbukti berhasil di BDK Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, menyampaikan pesan inspiratif saat memberikan materi pada pelatihan calon Kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Beliau menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan SDM ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap dipakai. Oleh karena itu, para peserta didorong untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata di satuan pendidikan masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya kepala laboratorium yang tidak hanya cakap dalam tugas, tapi juga mampu menjadi motor penggerak transformasi pembelajaran keagamaan di sekolah. Para peserta pelatihan calon kepala laboratorium pendidikan agama Islam angkatan kedua Balai Diklat Keagamaan Palembang melakukan kegiatan observasi lapangan di SMA Negeri 6 Palembang. Para peserta pelatihan calon kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua Balai Diklat Keagamaan Palembang melakukan kegiatan observasi lapangan di SMA Negeri 6 Kota Palembang. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi observasi karena dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Palembang yang telah lebih dahulu mengembangkan Laboratorium Pendidikan Agama Islam secara aktif sejak tahun 2012. Dalam sambutannya, Basuki selaku Widya Suara Utama BDK Palembang menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak sekolah. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Kota Palembang yang diwakili oleh Umi Tia menyampaikan bahwa keberadaan Laboratorium Pendidikan Agama Islam ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Beliau membawa rombongan para calon kepala LEPAI. Mereka berlatih untuk bagaimana sebagai kepala LEPAI, dan kami di SMA 6 dikunjungi ya. Kami merasa sangat senang ya, mereka mempercayai kami sebagai sekolah yang dipilih untuk berkunjung observasi lapangan bagaimana kondisi LEPAI kami pada saat ini. Dalam kegiatan observasi ini, peserta juga diajak melihat langsung fasilitas Laboratorium Pendidikan Agama Islam dan musola yang digunakan sebagai tempat praktik. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen Kementerian Agama Wawan Junaidi memberikan materi bertajuk Profesionalisme ASN dalam pelatihan dasar CPNS gelombang 1 dan 2 tahun 2025. Kerukunan umat beragama. Kegiatan ini diikuti oleh 4 angkatan dengan total peserta sebanyak 160 orang. Dilaksanakan secara daring pada Kamis 10 Juli 2025. Dalam paparannya menjelaskan bahwa sebagai CPNS, peserta Latsar harus mengetahui sikap-sikap profesional dan menjaga komitmen sebagai ASN Kementerian Agama. Menurutnya, pengetahuan ini merupakan fondasi awal untuk membangun ASN yang profesional, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik. Akan menerima 2 SK. Basuki sebagai pembina apel menyampaikan pesan reflektif tentang makna rezeki dan nilai-nilai penting dalam kepemimpinan. Beliau menyoroti masa kepemimpinan Kepala Balai Saifuddin yang menurutnya telah membawa banyak perubahan signifikan di lingkungan BDK, baik dalam pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Basuki menyebutkan bahwa fondasi tersebut meliputi sikap saling menghormati, membangun rasa kepercayaan, menjunjung tinggi kesetiaan, serta menjalin komunikasi dan kolaborasi yang menciptakan sinergi. Pemimpin itu ada masanya dan masa ada pemimpinnya. Semasanya Pak Saifuddin ini, masa Pak Saifuddin ini banyak infrastruktur yang telah dibangun, mulai dari aula, kelas smart class, maupun LTV yang sifatnya high class. Jadi saya di sini merasa bangga punya pimpinan seperti itu. Siap. Habis ini. Hormat. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.